Coba jujur, lo pasti punya kan? Satu teman yang kayaknya mainnya santai, nggak pernah pamer di sosmed, tapi tiba-tiba lo dengar kabar dia baru beli ruko 2 pintu. Sementara lo banting tulang, siang malam kayak kuda, lembur tiap hari. Yang didapat cuma sakit pinggang, masuk angin, dan tagihan peleter yang nggak lunas-lunas. Lo jadi mikir, kok bisa sih? Apa mereka punya kode curan? Atau cheat code buat hidup yang nggak diajarin di sekolah? Atau jangan-jangan ada pesugihan versi modern yang nggak kita tahu? Tenang, video ini bukan ngomongin mistik, bukan juga mainin isu etnis. Gue nggak peduli lo dari suku mana, karena kalau mental lo pemalas dan boros, ya ujungnya tetap susah. Di sini, kita punya satu misi, mencuri ilmunya. Kita mau jadi maling yang baik hati. Kita akan bedah, kita akan pretelin, kita akan contek habis-habisan. Hari ini, gue bakal bongkar 9 kebiasaan rahasia yang jadi fondasi kesuksesan finansial banyak orang diam-diam kaya. Ini bukan cuma soal kerja keras, tapi juga mikir cerdas. Tapi sebelum kita bahas kebiasaannya, lo harus ngerti dulu sistem operasi di otak mereka. Karena kalau lo cuma niruin kebiasaan tanpa ngerti filosofi dasarnya, itu sama aja kayak lo install aplikasi canggih di HP kentang. Nggak bakal jalan, bro. Yang ada malah nge-lag, stres, dan nyalahin nasib. Nah, ini dia 3 filosofi inti OS mereka. Filosofi pertama, hidup itu perjuangan, bukan pesta. Buat mereka masa muda itu bukan waktu buat healing, bukan buat nyari jati diri sambil ngopi di kafe. Masa muda itu buat kerja keras, buat nabung pengawaman, buat jadi kuat. Prinsipnya simple, berkeringat dulu, nikmatin belakangan. Mereka rela hidup susah sekarang, demi bisa hidup tenang dan tertawa paling akhir nanti. Beda banget sama generasi YOLO yang bilang, sekali hidup nikmatin aja. Masalahnya, YOLO-nya bayar pakai peleter. Filosofi kedua, uang itu alat, bukan tujuan akhir. Bagi mereka uang bukan buat gaya-gayaan. Uang itu alat bertahan hidup. Uang itu palu. Uang itu cangkul buat bangun benteng finansial. Setiap rupiah itu prajurit, dikirim ke medan perang investasi, bukan duduk manis di kafe cuma biar bisa diposting di story. Filosofi ketiga, reputasi jauh lebih mahal dari gengsi. Nilai seseorang bukan dari apa yang dia pakai, tapi dari apa yang dia hasilin. Dengan kerja keras dan jujur, mereka bangun nama baik. Itu aset yang gak bisa dibeli bahkan sama tas Hermes sekalipun. Tampil sederhana bagi mereka bukan berarti miskin. Itu tanda kekuatan batin yang gak butuh validasi eksternal. Nah, setelah paham 3 software dasar ini, sekarang lo siap install 9 aplikasi kebiasaan praktisnya. Kode curang pertama, pendidikan finansial sejak bisa ngitung. Banyak dari kita baru belajar soal uang pas udah kejebak pinjol pertama kali. Tapi di keluarga mereka, anak kecil udah diajarin soal untung rugi, soal bedain kebutuhan dan keinginan. Uang jajan gak dikasih gratis, harus usaha dulu, bantu toko, bantu bersih-bersih. Itu bukan eksploitasi, bro. Itu magang finansial pertama dalam hidup mereka. Kita, dari kecil dibilang, udah, kamu belajar aja, soal duit biar orang tua yang urus. Akhirnya, kita tumbuh jadi orang pintar, tapi buta finansial. Coba deh mulai sekarang. Catat setiap pengeluaran. Kasih label, butuh atau pengen. Lakuin sebulan. Lo bakal kaget, seberapa banyak uang lo habis cuma buat nurutin keinginan. Kuda curang kedua, nabung mode kiamat. Kita bangga bisa nabung 10-20%. Mereka bisa 70 bahkan 80%. Gila kan? Karena buat mereka, nabung itu bukan pengorbanan, tapi perlindungan. Mereka nggak suka utang, nggak suka gaya-gayaan. Mereka nabung biar nggak panik waktu krisis datang. Punya tabungan tebal itu, kayak punya bunker anti kiamat. Lo nggak perlu langsung segitu ekstrim. Mulai aja dari pajak masa depan. Dapat gaji, langsung potong 10% buat tabungan.
Anggap aja duit itu hilang. Lakuin 3 bulan dulu, lo bakal ngerasa aman. Kode curang ketiga, imun dari penyakit gengsi. Pernah lihat orang kaya beneran tapi bajunya biasa aja? Kaos belet, sandal jepit, tapi isi rekeningnya ngeri. Mereka nggak butuh validasi, karena bagi mereka gaya bukan nilai. Nilai lo ditentukan dari hasil kerja lo, bukan logo di dada lo. Kita sering kebalik, sewa mobil biar kelihatan sukses, padahal tabungan minus. Mereka bikin aset kerja buat dirinya sendiri. Bedanya mindset. Coba deh detox gengsi 30 hari. Jangan beli barang cuma karena merek. Setiap mau beli barang, tanya, gue butuh fungsi barangnya atau cuma pengen logonya? Latihan kecil ini bisa nyelamatin masa depan finansial lo. Kode curang keempat, masak sendiri, hidup lebih mandiri. Kedengaran receh, tapi ini mentalitas penting. Mereka lebih milih masak di rumah daripada beli di luar. Bukan cuma soal hemat, tapi soal kontrol. Kontrol atas pengeluaran, kontrol atas kesehatan, kontrol atas ketergantungan. Kita pesan kopi 500 meter dari rumah pakai ojol. Itu bukan praktis, itu boros. Mulai aja dari kecil, one day one meal. 1 hari dalam seminggu, masak makanan sendiri. Telur ceplok juga nggak apa-apa. Bukan soal menu, tapi soal melatih kemandirian. Kode curang kelima, etos kerja keras dan cerdas. Mereka kerja keras, iya, tapi juga kerja tepat. Setiap jam kerja itu peluang emas, bukan paksaan. Selagi badan masih kuat, waktu masih ada, gaspol. Tapi ingat, kerja keras itu bukan berarti asal capek. Mereka fokus cari cara paling efisien yang hasilnya maksimal, bukan asal selesai. Coba mulai dari satu prinsip. 1 jam fokus penuh. Setiap pagi, 1 jam pertama kerja, tanpa HP, tanpa notifikasi. Kerjain tugas paling penting. Ini bukan cuma soal produktivitas, tapi soal membangun reputasi kerja yang nggak bisa dibeli. Dan itu baru setengah jalan. Masih ada 4 kode curang lagi. Tentang relasi, disiplin, investasi, dan mental tahan banting. Tapi satu hal yang pasti, nggak ada cheat code buat sukses yang nggak butuh kerja keras. Yang ada cuma orang-orang yang mau mikir lebih jauh dan bertindak lebih cepat. Hidup itu bukan soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling sadar arah kerja kerasnya. Yang lain sibuk pamer hasil, kita sibuk bangun fondasi. Karena di akhir permainan ini, yang menang bukan yang paling banyak gaya, tapi yang paling siap menghadapi kenyataan. Kode curang keenam, gak ada pekerjaan hina. Oke, ini dia, tamparan keras buat budaya gengsi jabatan yang udah mendarah daging di masyarakat kita. Satu hal menarik dari banyak orang Tionghoa, mereka gak gengsi soal kerjaan. Selama kerjaannya halal dan hasilnya nyata, mau jualan kecil-kecilan, buka warung, ngajar les, atau jadi tukang servis HP, semua dijalanin dengan kepala tegak. Prinsip mereka jelas banget. Jangan pernah remehin penghasilan kecil, karena dari situlah kekayaan besar dibangun. Mereka paham, bisnis raksasa dulu juga lahir dari toko kecil di pinggir jalan. Mereka nggak takut mulai dari nol, karena buat mereka, kerja bukan cuma soal cari uang, tapi soal bentuk karakter dan bangun reputasi. Sementara kita, banyak yang gengsi, sarjana tapi malu jualan. Lebih pilih jadi staf kantor gaji pas-pasan, asal punya jabatan di kartu nama. Kita terlalu sibuk mikirin apa kata orang, sementara mereka sibuk mikirin berapa omset hari ini. Kita sibuk bikin citra, mereka sibuk bikin hasil. Mereka nggak butuh terlihat hebat, karena mereka fokus jadi hebat beneran. Gimana cara ngelatih mental kayak gini? Coba tantangan 100.000 paham. Minggu ini, cari cara dapat 100.000 di luar gaji lo. Cara apapun yang penting halal. Jual barang bekas, buka jasa kecil, atau jualan gorengan di depan rumah. Bukan soal jumlah uangnya, tapi soal ngebunuh rasa gengsi di dalam diri lo. Biar lo sadar duit bisa datang dari mana aja, asal lo nggak gengsi buat berjuang. Kode curang ketujuh, punya banyak keran duit. Nah ini,
Prinsip finansial paling logis tapi paling sering diabaikan. Kalau lo cuma punya satu sumber penghasilan, lo dalam bahaya. Gaji doang, bahaya. Satu usaha doang, bahaya. Karena dunia bisa berubah kapan aja. Lo kayak bangun rumah di atas satu tiang, kelihatannya kuat, tapi kena goyangan dikit, langsung ambruk. Makanya, banyak dari mereka punya lebih dari satu sumber. Pagi kerja kantoran, malam buka toko online, weekend buka warung atau belajar investasi. Bukan serakah, tapi sadar resiko. Sementara kita sering bilang, yang penting cukup. Padahal cukup itu rapuh banget. Satu krisis, satu PHK, langsung panik. Pemerintah aja tahu pentingnya diversifikasi ekonomi, masa lu nggak sadar pentingnya diversifikasi dompet sendiri? Cara mulainya gampang. Minggu ini, pakai kacamata cuan. Setiap kali lo denger orang ngeluh, catat keluhannya di HP lo. Susah banget cari makanan sehat, ribet banget ngurus dokumen. Pengen liburan tapi nggak ada yang bisa nyetir. Nah, tiap keluhan itu sebenarnya pintu uang. Lo cuma belum lihat gagangnya. Kumpulin 10 keluhan dan lihat lagi minggu depan. Minimal 1 atau 2 pasti bisa jadi ide bisnis. Karena orang sukses itu nggak ngeluh. Mereka jual solusi dari keluhan. Kode curang ke-6. Mantra sakti ini berguna nggak? Ini nih mantra paling sakti yang jarang dipakai orang zaman sekarang. Setiap mau check out, setiap mau belanja, mereka tanya ke diri sendiri, ini beneran berguna nggak? Atau cuma lucu doang? Makanya rumah mereka nggak penuh barang nggak jelas, isinya fungsional semua. Karena buat mereka, beli barang bukan buat nambah gaya, tapi buat nambah nilai guna. Sementara kita, lihat diskon flash sale, langsung panik. Takut kehabisan barang yang bahkan nggak kita butuhin. Dompet kita bukan dibobol maling, tapi dibobol diskon 50%. Mereka punya prinsip, setiap rupiah yang keluar harus kasih manfaat minimal sebanding, kalau bisa lebih besar. Buat ngelatihnya, coba pakai kalkulator harga pakai. Misal, lo beli sepatu 1,7 juta. Kalau bakal lo pakai 50 kali, harga per pakainya cuma 34.000. Masih masuk akal. Tapi kalau lo beli baju 1,7 juta buat kondangan sekali doang, harga per pakainya ya tetap 1,7 juta bro. Itu bukan gaya, itu goblok. Dengan cara ini, lo bisa mulai melatih logika keuangan, bukan cuma ngikutin nafsu belanja. Karena di dunia yang penuh godaan konsumtif, orang bijak bukan yang kaya, tapi yang bisa ngerem. Kode curang ke-9. Warisan sejatinya ilmu, bukan harta. Dan ini kode terakhir, yang paling dalam, paling berharga. Banyak orang kaya baru sibuk ngumpulin harta buat diwarisin ke anak. Tapi lupa, kalau ilmunya nggak ikut diwarisin, hartanya bakal habis. Klasik banget. Generasi pertama bangun, generasi kedua nikmatin, generasi ketiga hancurin. Tapi keluarga yang kuat beda. Mereka nggak cuma kasih anaknya uang, mereka kasih karakter. Mereka tanam disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab sejak kecil. Anak-anak dilibatin dalam usaha keluarga, bukan buat dieksploitasi, tapi biar belajar dari lapangan. Mereka nggak cuma ciptain orang kaya, tapi ekosistem keluarga yang produktif. Mereka tahu, ilmu, nilai, dan etika kerja itu warisan yang nggak bisa dicuri, nggak bisa dijual, tapi bisa disebarkan. Sementara kita terlalu sibuk pengen anak kita hidup enak sampai lupa ngajarin cara bikin hidup enak itu sendiri. Kita kasih ikan tapi nggak ngajarin cara mancing. Akhirnya mereka tumbuh manja, gampangnya lah, dan mentalnya rapuh. Mau mulai dari mana? Gampang, mulai dari diri sendiri. Bikin buku warisan pikiran. Catat setiap pelajaran hidup yang lo dapat tentang uang, kerja, tanggung jawab, negosiasi, apa aja. Gak usah mikir buat siapa dulu. Itu bisa jadi warisan buat diri lo di masa depan atau buat anak lo nanti. Karena harta bisa habis, tapi ilmu yang lo tinggalin bakal ngasih makan generasi setelah lo. Penutup. Jadi itulah 9 kode curang finansial yang udah kita bedah satu persatu. Mulai dari pendidikan uang sejak dini, nabung mode kiamat, hidup anti gengsi, sampai warisan berupa ilmu, bukan harta. Dan intinya cuma satu, sukses itu bukan soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan. 9 kebiasaan ini bukan ilmu rahasia, bukan mantra ajaib, dan bukan pula privilege etnis. Ini cuma sistem. Software yang bisa diinstal di kepala siapapun yang mau disiplin, mau mikir, dan mau bergerak. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak gue kaya?
Tapi, mau nggak gue hidup sekeras dan sedisiplin itu? Mau nggak lo berhenti gengsi? Mau nggak lo masak sendiri? Mau nggak lo berhenti nyalahin keadaan dan mulai ngatur hidup lo sendiri dengan sadar? Udah, gitu aja. Gue udah kasih lo contekan hidup. Sekarang tinggal lo pilih, mau dipakai buat ujian hidup, atau cuma lo simpen di playlist motivasi YouTube yang lo tonton tapi nggak pernah lo jalanin. Jangan cuma manggut-manggut, praktekin satu aja mulai besok. Gue tunggu lo di sisi yang nggak cuma ngomong, tapi beneran berubah. Ciao. Ruang renung, karena hidup yang perlu gaya, yang penting punya arah.